Silahkan duduk, saudaraku. Saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi nasihat Tuhan bagi kita pagi ini dari 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2, saudara sekalian. Ayat yang ke-6 kita mulai. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia, Tuhan Yesus. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kalimat ini? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya mengajak saudara mempercayai Allah, mempercayai Tuhan, mempercayai apa yang dikatakannya, mengenai apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Apa yang dimaksud hal ini, saudara? Yang dimaksud oleh firman Tuhan ini adalah kemuliaan. Kemuliaan yang disediakan Allah bagi kita. Sulit dimengerti, sulit dipahami, sulit diterima. Karena hal tersebut tidak terlihat oleh mata. Hal tersebut tidak pernah didengar oleh telinga. Artinya tidak pernah didengar oleh telinga sebelum zaman Yesus. Setelah zaman Yesus tentu diberitakan. Tidak pernah timbul dalam hati manusia. Tidak mampu mengerti ini karena tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar. Itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pengertian ini tidak bisa diterima, dimengerti oleh orang Kristen yang baru. Biasanya orang Kristen baru atau orang Kristen yang tidak dewasa berurusan dengan Tuhan
karena masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Apakah kebutuhan ekonomi, kesembuhan atau kesehatan, atau jalan keluar dari berbagai persoalan hidup yang dialami. Jika berurusan dengan Tuhan hanya karena hal-hal itu, agama-agama kafir, kepercayaan-kepercayaan primitif kepada dewa-dewa, urusannya hanya itu, saudaraku. Tetapi dengan Allah, bagi orang Kristen yang dewasa, ini mengenai sesuatu yang tersembunyi dan rahasia. Yang dikatakan firman Tuhan, sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tentu Allah tahu manusia akan jatuh dalam dosa. Padahal rancangan Allah, manusia tidak boleh, tidak perlu mati. Manusia adalah makhluk kekal, dan Allah memberikan kekekalan itu. Allah merancang manusia-manusia yang akan hidup di dalam kekekalan dan memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu artinya keagungan, kebesaran, keindahan, kebahagiaan, kesempurnaan hidup. Allah sediakan bagi kita. Inilah hikmat yang tidak dikenal oleh dunia ini. Saudara, kalau bicara mengenai apa yang Allah sediakan bagi kita, yaitu kemuliaan, keindahan, keagungan, kebahagiaan, kesempurnaan hidup. Tidak ada kematian, tidak ada duka cita, tidak ada perang, tidak ada krisis. Di dunia lain, di dunia yang akan datang, orang-orang di sekitar saudara hampir semua tidak pernah mau mengerti. Kalaupun mengerti tentang surga, itu secuil. Dan mereka tidak mengarahkan diri pada kerajaan surga tersebut. Jangankan orang-orang yang di luar gereja atau orang Kristen yang tidak ke gereja. Orang Kristen ke gereja pun kalau belum dewasa rohani, tidak mengerti atau tidak mau mengerti. Bisa saja, saudaraku, sebagian saudara yang hadir ini juga belum serius memikirkan hal ini. Mungkin saudara Kristen baru atau Kristen lama tapi lamban bertumbuh. Kristen sudah lama tapi terlambat bertumbuh. Kristen lama tapi saudara tidak mengalami pertumbuhan yang seharusnya saudara alami. Tapi hari ini saya bicara dalam nama Tuhan Yesus. Pikirkan itu. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalimat ini sebenarnya terambil dari Yesaya pasal 64 ayat 4. Mari kita lihat. Yesaya pasal 64 ayat yang keempat. Bisa dibantu dibacakan. Yesaya 64 ayat 4. Tidak ada telinga yang mendengar,
Dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Iya, saudaraku. Yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan saudara dan saya adalah Allah yang sangat baik. Yang memiliki rancangan atau rencana yang sempurna. Allah tidak menghendaki kematian, tapi manusia karena jahat, karena memberontak, manusia harus mati. Bersyukur Tuhan Yesus menggantikan tempat kita, menderita, memikul dosa kita, supaya kita dapat mengalami pengampunan. Jadi Allah memberi pengampunan itu ada aturannya. Bukan sekedar mengampuni. Harus ada pengganti yang memikul dosa kita, mengalami ganjaran akibat kesalahan kita. Kalau di perjanjian lama, domba yang disembelih. Domba itu merupakan lambang dari darah Yesus yang ditumpahkan. Alkitab mengatakan darah domba tidak bisa menyucikan. Hanya darah Yesus. Jadi darah domba yang disembelih itu seperti voucher, alat pembayaran sementara, dan sekaligus tindakan profetik atau tindakan nubuat bahwa suatu hari ada darah yang dibutuhkan, darah yang sejati, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita menjadi umat pilihan, karena tidak semua orang menjadi umat pilihan. Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5 mengatakan hanya orang-orang tertentu yang dipilih. Coba kita lihat Efesus pasal 4, pasal 1, Efesus 1 ayat yang keempat, tolong dibacakan, dan ayat yang kelima. Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara harus percaya bahwa sebelum saudara dilahirkan oleh mama papa di bumi ini, saudara sudah dilahirkan Allah di dalam pikirannya. Encik siapa namanya? Rahel. Rahel telah dilahirkan Allah di pikirannya. Di pikiran Allah. Sebelum mama papa melahirkan Anda, Allah sudah melahirkannya di dalam pikiran. Setan yang membuat saudara sering merasa tidak berharga. Apalagi kalau saudara dari kecil dibully, direndahkan orang, diperlakukan tidak adil, bahkan mungkin orang tua sendiri yang pilih kasih memperlakukan kamu tidak adil, lebih sayang koko dan cici, lebih sayang adik. Kalau saudara salah dipukul lebih keras, kalau adik salah tidak diperlakukan seperti itu. Saudara merasa rendah diri. Belum lagi di sekolah dibully. Mungkin karena badanmu pendek, mungkin karena hidungmu pesek, mungkin karena banyak jerawat, atau bahkan mungkin karena saudara cacat. Anda terpaku dalam pengakuan aku tidak bernilai. Belum lagi orang tua miskin,
di tengah teman-teman yang kaya, saudara selalu dianggap rendah. Belum lagi punya suami yang mengkhianati dan mencampakkan saudara seperti sampah. Saudara berkata, aku bukan siapa-siapa dan aku bukan apa-apa, I am nothing. Padahal di mata Allah, you are someone, kamu seseorang. Gambar dirimu rusak karena perlakuan setan lewat banyak orang. Dan engkau merasa tidak berharga. Padahal Allah telah melahirkan kamu di dalam pikirannya. Di mata Allah, kamu luar biasa. Yaitu, ada yaitunya, jangan lupa, yaitu kalau kamu mengasihi Dia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tidak ada orang yang bisa melarang saudara mengasihi Allah. Setan pun tidak bisa melarang saudara. Tidak ada orang yang tidak bisa tidak mengasihi Allah kalau dia berniat mau mengasihi Allah. Tidak membutuhkan uang, pendidikan tinggi, kecerdasan intelektual yang tinggi. Saudara cukup punya niat mengasihi Allah, maka saudara bisa mengasihi Allah. Dan kalau saudara mengasihi Allah, saudara harus hidup benar. Jangan berbuat dosa. Jangan terikat dengan kesenangan dunia. Itu bisa kita lakukan. Hidup suci itu bukan suatu yang mustahil, itu suatu keniscayaan, artinya sesuatu yang bisa kita lakukan. Jangankan saudara yang tertindas, yang dari kecil dibully, orang yang tidak tertindas, orang yang bahkan sukses dalam karir, tidak mengerti bahwa dia berharga di mata Allah. Dunia menipu, karena yang saudara lihat itu penipuan. Yang berharga itu yang cantik, yang ganteng, yang kaya, yang punya gelar, yang punya pangkat, punya kekuasaan, terkenal. Dan itu yang saudara lihat. Sedangkan saudara tidak berpendidikan, miskin, tidak terkenal, tidak punya kekuasaan. Setan menipu. Hari ini saudara harus bangkit dan berkata, aku berharga di mata Allah. Aku berharga di mata Allah. Katakan, aku berharga di mata Allah. Aku berharga di mata Allah. Saudara mungkin memiliki umur tinggal sepotong karena usiamu sudah cukup tua. Di usia senja ini jangan kehilangan kesempatan. Mulailah meniti jalan hidup yang baru. Jalan hidup di mana saudara merasa berharga di mata Allah. Mungkin itu kali ya. Saudara adalah orang-orang yang berharga di mata Allah. Kami gereja harus menyambut setiap orang dengan sikap yang tidak diskriminatif. Gereja harus menyambut setiap orang dengan hati lapang,
Karena saudara semua berharga di mata Allah. Kalau di mata Allah saudara berharga, di mata kami saudara juga berharga. Kami usahakan saudara untuk sungguh-sungguh bisa selamat. Dan untuk itu seorang pendeta harus hidup suci. Dia harus bergaul dengan Allah. Dia harus menemukan suara-suara Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat. Seorang hamba Tuhan harus bisa mewakili Tuhan di tengah-tengah umat. Kalau dia hadir di tengah-tengah umat, dia benar-benar hadir sebagai wakil Tuhan. Dan jemaat merasa bahwa hamba Tuhan atau pendeta mewakili Tuhan. Semua saudara berharga. Dan gereja dalam hari ini, para pelayan-pelayan Tuhan harus berusaha bagaimana bisa menyelamatkan setiap individu saudara di langit baru, bumi baru. Seringkali saya mengatakan, dan saudara harus ingat kalimat yang sering saya kemukakan ini, hidup ini singkat dan tragis. Singkat dan tragis. Tapi di singkatnya hidup kita ini, kita gunakan untuk mengasihi Tuhan. Sebab jika kita mengasihi Tuhan, itu berarti kita menghargai Tuhan. Tidak mungkin orang mengasihi sesuatu atau seseorang tanpa menghargai dia. Jangan heran kalau Alkitab mengatakan satu ayat, menulis satu ayat yang bunyinya, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. 1 Korintus 16 ayat 22. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Jadi kalau kita masih memiliki waktu, berarti kita masih memiliki kesempatan untuk mengasihi Tuhan. Dimulai dengan niat, lalu dilanjutkan dengan pernyataan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Yang ketiga, Tuhan akan mengajari saudara bagaimana mengasihi Tuhan. Menjaga perkataanmu, sikapmu, kelakuanmu, tidak menyakiti orang lain. Yang keempat, engkau mengusahakan bagaimana orang lain bisa mengasihi Tuhan, atau bagaimana orang lain mencontoh hidup saudara. Apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, buatlah untuk orang lain. Kita yang mengenal kebenaran, kita suka orang membawa kita kepada kebenaran. Dan kita juga mau membawa orang kepada kebenaran. Anak-anak muda, jangan berpikir engkau terlalu dini untuk mengasihi Allah. Sebab kalau kamu tidak mulai mengasihi Allah, hatimu terlanjur terikat dengan dunia, engkau tidak pernah mengasihi Allah. Tidak pernah selama-lamanya mengasihi Allah. Jadi sebelum hati kita direbut oleh dunia, kita merebut hati kita untuk Tuhan. Kita berikan hati kita untuk Tuhan sebelum dunia mengambil hati kita.
Hampir-hampir tidak ada orang yang sungguh-sungguh mau mengasihi Allah. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan, Allah masih menyisakan orang-orang yang mengasihi Dia. Kiranya kita menjadi orang-orang yang disisakan itu. Dimulai dari niat mengasihi Tuhan, lalu menyatakan dengan bibir dan mulutmu mengasihi Dia. Alami Tuhan dalam hidupmu. Jangan menjadi Kristen hanya hari Minggu, itu pun 2 jam di gereja, 1,5 jam di gereja. Setelah itu Anda bukan Kristen. Jadilah Kristen sepanjang hidup, sepanjang waktu, setiap detik menitmu, dengan hati yang terhubung dengan Allah, hati yang mengasihi Dia. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan, karena tidak mungkin orang yang tidak mengasihi Tuhan masuk kerajaan surga. Periksa hati saudara. Apakah saudara sungguh-sungguh telah mengasihi Tuhan atau tidak? Periksa dirimu dengan jujur. Jika kamu tidak mengasihi Tuhan, mulai sekarang kau mulai bangkitkan semangat gairah niatmu untuk mengasihi Tuhan, dan kau mulai berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Sebelum waktumu usai, Bapak Ibu yang sudah umur, sebelum waktumu usai, sebelum jantungmu berhenti berdetak, sebelum nafasmu putus, mungkin ini hari terakhir atau kesempatan terakhir untuk bertobat. Bertobatlah. Kemurahan Tuhan begitu besar. Selagi masih ada kesempatan, saudara bisa berkata, ampuni semua dosa-dosaku Tuhan, aku mengasihi Engkau. Dan Tuhan menjawab, aku mengasihimu. Bahkan sebelum kau dilahirkan orang tuamu, kamu sudah kulahirkan di dalam pikiranku dan menyediakan kemuliaan untukmu. Jangan sampai kesempatan ini berlalu, saudara tidak mengambil keputusan dengan benar. Tidak tahukah saudara bahwa kuasa kegelapan berusaha terus menyeret saudara supaya tidak mengasihi Allah. Pikiranmu dipenuhi dengan perkara-perkara dunia, masalah-masalah hidup, sehingga saudara tenggelam dan hanyut dengan masalah-masalah hidup itu. Saudara dipenuhi dengan kesenangan-kesenangan dan keinginan-keinginan dunia, sehingga saudara hanyut dengan segala keinginan-keinginan tersebut. Saudaraku, walaupun kita punya masalah, walaupun ada kesempatan menikmati berbagai kesenangan dunia, kita bisa memilih mengasihi Tuhan. Kita bisa memilih mengasihi Tuhan. Dan dari itu kita bisa mengalami Tuhan
Tuhan bukan dongeng, bukan fantasi, bukan cerita kosong. Allah adalah pribadi yang hidup, yang nyata, yang ditulis dalam Alkitab, dan kita bisa menjumpai dan mengalami Allah yang ditulis di dalam Alkitab tersebut. Jangan sombong, jangan mengeraskan hati. Saudara bisa tidak menghormati pendeta yang berbicara ini, tapi jangan tidak menghormati firman yang disampaikan, karena ini bukan perkataannya, ini perkataan Allah. Jangan keraskan hati, yang sama dengan jangan sombong. Katakan bahwa saudara memerlukan Dia. Pada akhirnya saudara akan tahu bahwa tidak ada yang dapat kita andalkan kecuali Tuhan. Apalagi ketika putus nyawamu, rohmu mulai melayang dari tubuh, engkau tidak membawa selembar benang pun, engkau telanjang, engkau tidak bisa membawa sekeping uang pun, engkau tidak punya apa-apa, dan engkau bisa tidak punya siapa-siapa. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan memiliki Tuhan. Tuhan akan beserta. Tuhan akan menjemput saudara. Ketika rohmu keluar dari tubuh, engkau melihat terang yang tidak pernah padam. Itulah matahari kehidupan yang saya sering katakan. Matahari yang tidak pernah tenggelam. Matahari yang terus bersinar sampai kekekalan dan membawamu ke langit baru, bumi baru. Jangan minder kecil hati karena engkau miskin, tua, buruk, tidak terhormat, tidak berharga, ditindas, direndahkan orang. Jangan kecil hati, jangan menjadi rendah diri, karena engkau berharga di mata Allah. Di dalam Lukas pasal 16, ada orang kaya yang tidak dijemput oleh Allah dan menyesali hari hidupnya yang sia-sia. Yang setiap hari memakai pakaian mewah dan berpesta pora. Tapi seorang miskin yang tergeletak di depan rumahnya, yang boroknya dijilati anjing, menjijikkan. Tetapi Lazarus diterima Tuhan, dijemput para malaikat. Tahukah saudara bahwa kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara adalah pangeran-pangeran kerajaan surga. Kalau saudara wanita, saudara adalah putri-putri kerajaan surga. Yang ketika saudara meninggal dunia, jika engkau mengasihi Tuhan, kecantikan rohanimu akan merekah di wajah kekalmu. Dandani wajah batiniahmu. Manusia lahiriah kita ini semakin merosot, tapi manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari. Ketika saya sebelum khutbah tadi, ketika saya duduk, saya berkata-kata di dalam hati, gereja harus bisa memberi apa yang dunia tidak bisa berikan. Kalau dunia memberi apa yang dunia bisa berikan, percuma. Doa-doa yang hanya untuk kesembuhan jasmani, doa-doa yang hanya untuk kebutuhan fisik, doa-doa yang hanya membuat saudara sukses dalam dunia bisnis dan karir, itu dunia bisa berikan. Tidak salah mendoakan saudara untuk hal ini.
Tapi yang lebih penting adalah bagaimana saudara menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Membangun kecantikan rohani, membangun kecantikan batiniah, dengan terus mengingatkan agar saudara hidup tidak bercacat, tidak bercela. Karena itu merupakan kecantikan abadi, keindahan abadi saudara, yang bisa saudara capai tanpa uang, tanpa bekal pendidikan tinggi atau bekal yang lain. Cukup hati yang mengasihi Allah. Saya ingatkan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, yaitu kemuliaan, keagungan, keindahan, kebahagiaan, kesempurnaan hidup di langit baru, bumi baru. Itu yang disediakan bagi saudara. Satu persatu saudara akan meninggal dunia. Entah siapa yang akan meninggal lebih dulu. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan reuni di kerajaan surga. Kita berharap kita dapat reuni bukan hanya dengan keluarga dekat, tapi dengan semua kita yang ada di dalam persekutuan orang percaya. Terutama pasangan hidupmu, anak-anakmu yang harus kamu selamatkan dulu. Baru keluarga besar dan orang lain. Kita bersyukur di gereja yang terus menyuarakan kebenaran, terus berkhotbah dari perspektif kesucian dan kekekalan. Karena hal ini menyelamatkan kita, saudara. Hari ini bertobatlah. Sebelum putus nyawamu, cukup engkau berkata, aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Dan tolonglah Roh Kudus agar aku bisa mengasihi Tuhan.